Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang membentuk keluarga yang islami, yaitu keluarga yang memiliki ciri sakinah dengan hiasan mawadah warahmah. Dan ridho Allah harus dimulai dengan meletakkan pondasi keislaman yang kokoh. Allahus Somad, Allah sebagai tempat meminta. Allahus Sami'ul Basir. Teman-teman sekalian, ada 5 tahapan untuk meraih keluarga sakinah dan menunai barokah dalam sebuah keluarga. Perlu diingat, yang pertama yaitu ta'aruf. Ta'aruf itu sebenarnya hanya untuk penjajakan sebelum menikah. Tahap yang kedua yaitu ta'aruf itu lebih fair. Masa penjajakan dengan saling tukar informasi mengenai diri masing-masing, baik tentang kebaikan maupun keburukannya, serta visi dan misi hidup rumah tangga. Ta'aruf yang kedua. Yang ketiga, dengan ta'aruf kita bisa berusaha mengenal calon dan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya tentunya. Oleh karena itu, ta'aruf pertama, ta'aruf kedua, ta'aruf ketiga penting sekali ini dilakukan. Keempat adalah melalui ta'aruf kita boleh mengajukan kriteria calon yang kita inginkan. Yang kelima, melalui ta'aruf kita bila ada cocok jangka waktu ta'aruf ke khitbah lamaran dan akad nikah tidak terlalu lama. Keenam, dalam ta'aruf tetap dijaga adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan karena belum muhrim. Sedangkan kata ta'aruf menurut Kiai Haji Arifin Ilham mengandung arti bahwa teliti akidahnya, akhlaknya, rumah tangganya, usahanya, dan familinya. Jadi ta'aruf itu teliti akidahnya, bagaimana akidahnya, akhlaknya bagaimana, rumahnya bagaimana, di mana, kemudian usahanya apa, dan familinya itu orang-orang baik atau tidak, gitu. Harus dalam ta'aruf. Kiat mencari jodoh dengan 4T. Hadis Bukhari Muslim. T yang pertama adalah takwa, dinnya. T kedua tajir, kayaknya. T keempat tampan, cantik, ganteng. T kelima turunan atau keturunannya. Jadi Rasulullah SAW menganjurkan ketika kita mencari jodoh hendaklah yang pertama yang harus dilihat adalah dinnya, agamanya, takwanya. Yang kedua baru hartanya, yang ketiga baru wajahnya, dan yang keempat baru keturunannya. Nah ini saudaraku, kalau kita memperhatikan 4 hal ini, insya Allah rumah tangga kita akan selamat dari siksa di dunia maupun di akhirat. Amin ya robbal alamin. Takwa ini satu, agama Islam, akidah benar, dalam ibadah, saum, sedekah, istiqomah baca Quran, taklim secara rutin. Ini kriteria dari orang yang beragama. Yang kedua tajir atau kaya, sehat jasmani dan rohani, akhlak karimah, punya harta, pandai bergaul,
punya kompeten untuk mencari atau membuka pintu rezeki. Itu namanya kaya. Yang selanjutnya tampan. Tampan itu senyum, salam, sapa, sopan. Turunan atau asal usul. Orang tuanya, tempat tinggalnya, agamanya, kondisi keluarganya, dan pengakuan masyarakat. Itu terkait dengan cara memilih jodoh. Langkah yang kedua adalah khitbah atau melamar. Setelah ta'aruf maka khitbah atau melamar. Khitbah sebagai kelanjutan setelah ta'aruf dan hasil dari sholat istikharah dalam menentukan pilihan menuju jenjang pernikahan. Perlu diperhatikan dalam khitbah pertama ada calon yang dilamar dan yang melamar. Kedua, yang dilamar bukan istri orang. Yang ketiga, kedua calon dan keluarga saling meridhoi. Keempat, disaksikan keluarga, tetangga, dan ulama sepuh setempat. 5, harus dihindari tradisi yang bertentangan dengan syariat Islam. 6, kedua calon tidak boleh pergi berduaan tanpa dengan mahram. 7, tidak terlalu lama jarak antara khitbah dengan nikah untuk menghindari fitnah. Yang ke-8, boleh melihat pinangan atau yang dilamar. Nah, setelah itu akad nikah bukan sekedar ucapan ritual, tapi ritual penuh makna, perjanjian yang agung, dampak dunia akhirat bagi kedua mempelai untuk mewujudkan kehidupan bahagia sejahtera dunia akhirat. Oleh karena itu kita harus benar-benar berdasarkan syariat Islam. Akad nikah bukan sekedar upacara, tapi harus memenuhi persyaratan ijab kabul. Yang pertama, harus lurus niat dan himmahnya ketika mau menikah itu ya. Kedua, hindari acara adat. Ketiga, calon pengantin dan keluarga harus banyak berzikir. Keempat, diusahakan menikah nikmati di masjid. Yang kelima, syarat dan rukunnya terpenuhi. Yang keenam, calon pengantin berbusana muslimah dan syar'i. Yang ke-8, disunahkan mengumumkan dengan bentuk undangan yang islami. Jadi disunahkan mengumumkan dengan bentuk undangan yang islami. Suatu walimah atau pesta dalam pernikahan adalah untuk meraih keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai tanda syukur disunahkan walaupun dengan seekor kambing. Hadis riwayat muttafaqun alaih dan Ahmad. Tempat aman dan nyaman, mudah terjangkau, tempat duduk yang memadai, pelaksanaan walimah memperhatikan waktu sholat, menu hidangan harus halal dan thayyib, pengantin dirias berbusana muslimah, mengundang fakir miskin, yatim piatu, hiburan yang islami dengan pesan dakwah, mengambil foto, lukisan, memperhatikan pengantin, panitia tidak meninggalkan sholat. Jangan sampai gara-gara walimah kita meninggalkan sholat, hukumnya besar dosa. Jangan sampai seperti itu. Tahap yang kelima yaitu bekal yang kelima adalah bekal keluarga, yaitu iman, ilmu, dan amal. Iman, ilmu, dan amal. Iman adalah percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan percaya kepada adanya rukun iman.
Adapun pengertian iman artinya meyakini dalam hati, mengamalkan dengan perbuatan, dan mengucapkan dengan lisan. Atau meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dalam perbuatan. Itulah yang disebut iman. Tasdiqun biqalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Keimanan adalah akidah yang mengikat hubungan kita dengan Allah, dengan malaikat, dengan para rasul, dengan kitab, dengan peristiwa yang akan terjadi yaitu hari kiamat, dan dengan qadha dan qadar ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang yang memiliki iman kepada Allah, tentu dia akan meyakini bahwa berumah tangga adalah perintah Allah. Karena perintah Allah, maka dia yakin Allah lah yang akan memberikan kecukupan dalam kehidupan berumah tangga. Tugas hamba, tugas kita adalah berusaha. Sedangkan rezeki Allah yang akan memberinya. Yang penting kita usaha. Dengan usaha itulah Allah akan memberi kepada kita rezeki yang kita harapkan. Selain berusaha tentu dibarengi dengan doa. Usaha dengan usoli. Dua perintah Allah yang Allah perintahkan. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Mohonlah ampun kepada Allah dengan sabar dan sholat. Itu adalah kunci dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Harus bersabar, harus menegakkan sholat. Rasulullah SAW bersabda, muru auladakum bis-sholah. Ajarilah anakmu dengan sholat. Apabila anak kita sudah umur 10 tahun, kemudian belum sholat, maka pukulah dengan pukulan yang tidak membahayakan. Ini merupakan sebuah ajaran yang sangat baik dan sangat sesuai dengan fitrah. Sholat harus ditegakkan di dalam rumah tangga kita. Agar rumah tangga kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah keimanan yang harus kita tanamkan. Selain ilmu, selain iman, ada yang namanya ilmu. Ilmu adalah pengetahuan, wawasan tentang keislaman kita yang akan menghantarkan kepada keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Al-ilmu bila amalin kasyajaratin bila syamarin. Sebuah ilmu tanpa amal maka ibaratkan sebuah pohon tanpa buah. Jadi di dalam kita berumah tangga hendaklah kita mempelajari, memahami tentang ilmu kerumah tanggaan. Apa ilmu kerumah tanggaan? Seperti kewajiban-kewajiban seorang suami terhadap istrinya. Kewajiban seorang istri terhadap suaminya. Kewajiban seorang anak kepada kedua orang tuanya. Ilmu ini sangat penting bagi kita dalam menjalani kehidupan rumah tangga tentunya. Jika ingin sakinah, mawadah, dan rahmah, maka kita masing-masing harus memahami kewajiban yang harus kita lakukan.
dan tidak menuntut hak sebelum melakukan kewajiban tersebut. Apa hak-hak seorang suami dan apa hak-hak seorang istri, apa hak-hak seorang anak, itu semua ada dalam ajaran Islam. Dan itu harus kita ketahui, kita fahami agar kita bisa menjalankan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Tanpa itu maka tidak ada harapan keluarga menjadi sakinah, mawadah, dan rahmah. Kebanyakan orang hancur rumah tangga karena hanya menuntut hak. Misalnya seorang istri hanya menuntut hak diberi nafkah dari seorang suami. Sementara kewajiban dia berbakti kepada suami dia tinggalkan, maka terjadilah kehancuran dalam kehidupan berumah tangga. Dalam istilah sekarang yang disebut broke home. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi untuk mencapai keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, dan rahmah, maka kita harus senantiasa menjalankan ilmu yang telah kita pelajari, yaitu ilmu tentang kewajiban dan hak, ilmu tentang di mana posisi seorang suami dan di mana posisi seorang istri, di mana posisi seorang anak. Dan itu semua harus difahami dan dilaksanakan. Yang selanjutnya, iman, ilmu, dan amal. Nah, amal ini adalah sebuah kata kerja, yaitu artinya bekerja atau bergerak, amal, pekerjaan. Nah, jadi seorang bekerja harus berdasarkan atas ilmu, pengetahuan, dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam mengamalkan ilmu tentang keluarga yang Allah berikan, maka kita hendaknya menjadi orang yang beramal berdasarkan ilmu, pengetahuan, dan berdasarkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Surat Ar-Rum ayat 33 ini adalah salah satu dalil yang melandasi seorang bersikap atau berumah tangga. Dan di antara tanda-tanda Allah jadikan kalian berpasangan supaya kalian cenderung. Nah, pasangan dari dirimu supaya kalian cenderung kepada, sehingga terwujud sakinah, mawadah, warahmah. Apa itu sakinah? Sakinah itu ketenangan. Mawadah itu kasih sayang. Dan rahmah itu, apa itu rahmah? Rahmah itu rasa kasih sayang ya. Mawadah cinta ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menganjurkan kepada kita untuk mendapatkan ketenangan, mendapatkan cinta dan kasih sayang itu ada di dalam keluarga, bukan di luar keluarga. Kasih sayang yang berdasarkan atas akad nikah, atas keluarga yang sah, itulah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Makanya orang-orang yang tidak mau mengambil syariah Allah alias tidak mau menikah,
atau kumpul kerbo, maka tidak akan pernah mendapatkan sakinah, mawadah, dan rahmah. Ia akan mendapatkan apa? Kegelisahan, kesedihan, dan ketidaknyamanan. Karena ia berada dalam dosa besar, yaitu berkumpul tanpa menikah. Sahabat-sahabat sekalian, jadi perlu diingat bahwa untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah mesti melalui tahap-tahap. Yang pertama adalah tahap ta'aruf. Setelah kita ta'aruf, maka ada namanya tahap khitbah, melamar. Kemudian ada yang namanya tahap nikah. Dan selanjutnya adalah tahap melaksanakan ilmu, iman, dan amal dalam keluarga. Dengan begitu keluarga akan tercapai sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sahabat-sahabat sekalian, di dalam berumah tangga tentu kita akan menghadapi tantangan dari diri sendiri, tantangan dari luar, tantangan dari keluarga. Biasanya itu pasti akan terjadi dan kita memerlukan bekal ilmu, memerlukan bekal iman, dan memerlukan bekal kesabaran tentunya. Allah menganjurkan kita untuk bersabar dalam menghadapi ujian. Tapi banyak yang tidak bisa melakukan kesabaran dikarenakan ilmu tentang keluarga belum dia miliki, dikarenakan ilmu tentang kewajiban, hak dalam keluarga dia tidak memahaminya, sehingga akhirnya terjadi brokhum atau kehancuran rumah tangga. A'udzubillah summa na'udzubillah. Sahabat-sahabat sekalian, ada sebuah doa agar kita mendapatkan kehidupan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Allahumma ya Allah, Allahumma ij'al, jadikanlah kami ya Allah, qulubana, hati-hati kami ya Allah, alafa, yang lembut, Allahumma alif qulubana kama alafta Adam wa Hawa, seperti lembutnya Adam dan Hawa. Waja'alna ya Allah, dan jadikanlah hati kami yang lembut, Allahumma alif bainana wa baina ajwajina kama alafta Ali wa Fatimah, sahabat Ali dan anak Rasulullah yaitu Fatimah. Allahumma alif bainana wa baina qulubina kama alafta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra, Rasulullah dan Khadijah, Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Doa tersebut harus kita senantiasa kita baca dalam kehidupan kita, sehingga rumah tangga kita tentram, hati kita damai. Dikarenakan apa? Karena kita
sering memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketenangan bukan hanya diciptakan, tapi ketenangan harus dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sumber dari segala kebaikan. Semua yang baik datangnya dari Allah dan yang buruk adalah dari kita sebagai makhluk yang senantiasa melakukan keburukan dan kekhilafan. Sahabat-sahabat sekalian, doa untuk mendapatkan sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tadi telah dicontohkan. Allahumma alif baina qulubina wa ajwajina kama alafta Ali wal Fatimah, kama alafta Rasulullah wal Khadijah, kama alafta Ibrahim wa Siti Hajar. Begitu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita inginkan akan terwujud jika kita betul-betul memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku dan sahabatku semuanya, sesungguhnya Allah telah memberikan wasiat kepada kita melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, taraktu fikum amroini, aku tinggalkan kalian dua perkara, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dan apabila kita memegang keduanya, niscaya kita tidak akan sesat selama-lamanya. Itu janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma in tamasaktum bihima lan tadhillu abadan. Jika kalian memegang keduanya, menjadikan aturan keduanya tersebut, maka kita tidak akan sesat selama-lamanya. Keluarga yang sakinah adalah keluarga yang teguh memegang prinsip di dalam melaksanakan kekeluargaannya, yaitu berdasarkan Al-Quran, berdasarkan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah telah berfirman dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri teladan pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesimpulannya, kalau kita ingin mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, yaitu kita harus bercermin dan kembali kepada contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kembalilah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah kehidupan kita akan sakinah, mawaddah dan rahmah. Demikian saudaraku, apa yang benar datangnya dari Allah, yang salah tentunya dari kelemahan, kedhaifan saya. Saya mohon maaf atas segala kata-kata jika tidak berkenan. Apa yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang salah tentu datangnya dari saya yang dhaif ini. Semoga Allah memaafkan dosa-dosa kita semuanya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala wasallam.
Sallallahu ala Muhammad.